Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam dan Bang Doli mewakili Partai Golkar sudah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Doli, tadi di segmen awal semua sudah memberikan komentar. Apakah koalisi Kim Plus ini akan berkorelasi dengan pembagian kursi menteri? Menurut Bang Doli ini seperti apa? Saya kira kan ini dua ranah yang berbeda ya. Pilkada ini adalah urusan partai-partai politik di dalam menentukan siapa orang-orang atau calon-calon yang kita anggap punya kapasitas untuk membangun daerah itu. Nah, sementara kalau soal menteri itu kan atau kabinet ya, itu kan kewenangan atau hak prerogatifnya presiden ya. Walaupun kita semua juga sama-sama paham ya, karena memang regulasi kita, peraturan perundangan kita bahwa dalam pilpres itu jarang sekali yang ada satu pasangan calon diusung oleh hanya tunggal partai politik ya. Karena syaratnya cukup besar, maka selalu diusung oleh gabungan partai politik. Makanya pada saat setelah pilpres, biasanya walaupun menjadi hak prerogatifnya presiden terpilih, itu selalu membicarakannya dengan partai-partai politik atau ketua umum partai politik yang tergabung dalam usungan pilpres tersebut gitu. Nah, itu sudah biasa terjadi. Nah, memang mungkin bisa saja ya ada spekulasi seperti itu karena sistem kita saat ini, pemilu kita memang agak unik ya. Kita punya tiga jenis pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan ya. Jadi pilpresnya kemarin di Februari dan nanti pilkadanya di November. Nah, ini mungkin yang kemudian bisa dikaitkan atau adanya muncul spekulasi seperti itu. Tapi saya kira juga tidak sepenuhnya bisa benar ya dugaan seperti itu, karena saya yakin bahwa pilkada ini lebih pada urusan kepada bagaimana kita bisa mencari ya sosok figur yang betul-betul capable, punya kapasitas sesuai dengan kebutuhan kepentingan masyarakat di daerah itu ya dalam saat ini melalui pilkada ini. Jadi saya kira juga terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa urusan pilkada ini ada kaitannya dengan soal bagi-bagi jatah menteri di kabinet. Bang Doli, kalau memang itu tidak sejalan, tapi kenapa langkah Golkar seakan-akan mengikhlaskan RK untuk maju dalam kontestasi pilkada Jakarta, alih-alih di Jawa Barat, padahal kans untuk menang RK itu di Jawa Barat? Bang Doli? Iya, seperti yang saya sudah berkali-kali sampaikan. Halo, ya. Boleh lanjutkan. Bahwa ya kami kan selama ini punya kalkulasi ya, kalkulasi masing-masing partai politik. Golkar memang ya 2-3 minggu yang lalu ya kita melihat hasil survei bahwa elektabilitas Ridwan Kamil itu cukup tinggi sekali di Jawa Barat ya. Dan kemudian kita bandingkan di Jakarta juga berbeda jauh. Nah, tetapi kan waktu itu juga saya katakan bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Apapun nanti keputusannya, terutama di daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat, pasti akan dikomunikasikan antar pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Karena kami sudah sepakat bahwa 5 tahun ke depan, Koalisi Indonesia Maju yang punya cerita sukses kemarin di Pileg dan di Pilpres ya, kita ingin bagaimana kerjasama itu, sinergi itu tetap dirawat selama 5 tahun termasuk menghadapi pilkada. Nah, oleh karena itu kemudian kami melakukan terus ya pencermatan ya, terhadap situasi perkembangan dan seterusnya. Nah, dalam seminggu terakhir ini kami intensif ya bisa duduk bersama antara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian Partai PAN, Partai Amanat Nasional di setiap level, baik itu di Jawa Barat, ya, kemudian di Jakarta, kemudian meningkat di DPP di bawah Ketua Umum. Nah, hasil pembicaraan-pembicaraan itu, ya, kami menemukan formula baru, ya, atau rumusan baru yang tadinya kalkulasinya masing-masing, sekarang sudah punya kalkulasi bersama. Bahwa tetap ya judul besarnya itu prinsipnya dua bagi Golkar. Yang pertama adalah bagaimana orang, apalagi kader pimpinan yang kita usung sebagai calon kepala daerah itu adalah memang punya peluang untuk menang.
dia kompetitif dan potensi menangnya besar. Satu. Yang kedua, bahwa sebisa mungkin ya kerjasama atau sinergi yang sudah terbangun selama ini di Koalisi Indonesia Maju itu bisa dijaga, bisa terawat. Nah, akhirnya formula baru itu bisa menemukan, bisa menyatukan dua prinsip itu. Makanya kita waktu itu mendorong Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Jakarta. Baik, sekarang saya ke Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak pihak yang membaca bahwa Kimples ini kan mencoba untuk merayu partai-partai politik untuk bergabung bersama Kimples. Sebut saja ada PKB, Nasdem, bahkan juga PKS. Sebenarnya kita tahu kalau untuk pemenangan di wilayah pilkada, iya atau tidak, provinsi atau juga wilayah lainnya pasti bagus ya kalau semakin banyak partai politik yang bergabung. Tapi untuk pembagian jatah menteri bukannya jadinya partai politik ini akan dapat sedikit gitu ya. Sementara yang dukung ini seperti Golkar, effortnya luar biasa. Ini seperti apa? Ya seperti sampaikan tadi Bang Doli juga sama, bahwa menteri di kabinet itu adalah kewenangan hak prerogatif presiden terpilih. Sementara pasangan calon yang diusung dalam berbagai pilkada di 545 itu menjadi kewenangan adalah partai-partai politik. Dalam hal ini tentu ketua umum dan sekjen atau pimpinan partai yang memastikan pasangan calon dengan segala jajaran DPP dan DPD, mungkin DPC. Jadi sekali lagi ini sesuatu beda. Kalau ada dalam pemerintahan kabinet pendatang itu bukan karena pilkada, itu karena memang partai-partai tersebut ya kan berkoalisi dengan pemerintahan ke depan dan memiliki sosok figur yang berkualitas untuk masuk dalam kabinet dan dipercaya oleh presiden terpilih. Saya kira itu biasa dalam setiap pilpres selesai, pemerintahan baru dibentuk, presiden membentuk kabinetnya, melibatkan partai-partai politik untuk menghadirkan tokoh-tokohnya, kader-kader terbaiknya sebagai bagian dari kabinet, apakah sebagai menteri, sebagai wamen dan lain-lain. Saya kira nggak ada hubungan sama sekali dengan pilkada ya. Kalau kebetulan umpamanya Golkar memang mengusung Prabowo Gibran dan kita menang, tentu Golkar punya hak untuk gabung di kabinet mendatang. Tapi kemudian di pilkada ternyata Golkar dengan Gerindra kan berkompetisi di Banten atau mungkin beberapa daerah lain seperti daerah saya di Tangsel umpamanya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi sekali lagi kabinet ke depan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Pilkada juga tidak ada hubungan dengan kabinet, tidak ada hubungan dengan bagi-bagi menteri atau bonus menteri, tidak ada. Ini menjadi kabar baik ya Mas Ciko untuk PDIP, meskipun nanti di daerah akan berkompetisi dengan calon-calonnya dari Kimples atau sebut saja dari Gerindra bahkan juga Golkar. Karena ini hak prerogatif dari presiden, PDIP nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masih punya harapan dapat kursi menteri nggak sih PDIP? Kita nggak pernah berharap-harap. Bagi kami adalah yang pasti PDI Perjuangan mempunyai ideologi dan prinsip, visi misi, dan kita belum juga menentukan sikap apakah kami akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan ke depan. Kami sekarang tidak dalam posisi juga yang harus terburu-buru untuk menentukan sikap, karena tentu kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini kan mendapatkan kursi pemilu legislatif yang paling tinggi dibandingkan partai-partai lain, walaupun turun dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan bagi kami berada di dalam atau di luar itu bukan masalah yang penting. Saya ulangi lagi, yang pasti kita tidak mau berada di luar dari kerjasama dengan rakyat. Nah, saya melihat berada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah bagian yang sama-sama membangun bangsa, membahu, dan karena kita sudah meyakini dan sama-sama punya kesepakatan akan menganut sistem demokrasi, yang terpilih pun juga akan sangat senang dalam tanda kutip bila ada partai yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari checks and balances. Dan partai itu adalah partai yang harus cukup kuat dalam ideologi, dalam prinsip, dan karakter-karakter itu saya meyakini ada di PDI Perjuangan.
Jadi kalaupun nantinya kita berada di luar pemerintahan, artinya kita sama-sama bekerja sama membangun bangsa dan ini tidak menjadi masalah. Atau kalau kita berada di dalam, tentunya kita juga bukan hanya akan menjadi bagian yang selalu ikut saja dengan semua keputusan dari pemerintahan, tapi juga tetap akan menjadi kritis seperti kita selalu kritis juga terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita bagian dari itu sejak tahun 2000 pertama kali Presiden dilantik, bahkan di parlemen kita ketahui anggota-anggota kita tetap melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau terkait dengan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini masih panjang untuk bicara soal kursi menteri seperti disampaikan oleh abang saya Riza Patria tadi, bahwa pilkada ya pilkada, pemerintahan yang ke depan ya pemerintahan yang ke depan, semua akan menjadi hak prerogatif dari Presiden, dan PDI Perjuangan tidak akan pernah datang untuk meminta-minta, tetapi tentu bila ada jalinan komunikasi bagaimana membangun bangsa ke depannya, kita sangat welcome. Dan membangun bangsa ke depannya kembali lagi, tidak harus berada di dalam pemerintahan, tapi kita juga bisa berada di luar pemerintahan dan bekerja sama dalam tanda kutip untuk memberikan kehidupan demokrasi yang sehat di negeri. Oke, Mas Umam, mungkin itu terjadi bahwa tidak bergabung dalam Kimples di daerah, tapi nanti akan dapat kursi menteri. Seperti itu, karena ada beberapa partai yang takut juga gak gabung Kimples, gak dapat jatah kursi menteri. Iya, memang tidak semua daerah ya memiliki implikasi politik seperti itu. Tetapi memang diakui atau tidak, ada kekhususan yang kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kekuatan-kekuatan besar di dalam KIM ini yang kemudian meletakkan basis kursi menteri sebagai bagian dari negosiasi dan juga kompromi. Salah satu yang paling clear adalah Jakarta, dan itu kemudian yang kemudian dinegosiasikan. Salah satunya adalah dengan PKS barangkali, dengan posisi tawaran sebagai wagub, di saat yang sama juga menurut informasi spekulatif mendapatkan tawaran tambahan dengan satu kursi menteri di pemerintahan. Tentu itu cukup menggiurkan bagi sebuah partai yang sudah 10 tahun berpuasa dari kekuasaan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Caca tadi ya, yang pertama, apakah kemudian akan mengurangi jumlah porsi kursi menteri yang akan diterima oleh partai-partai? Semua barangkali akan bergantung pertama ya pada jumlah kursi menteri. Per informasi spekulatif hari ini yang kami dengar memang cukup beragam. Ada yang mengatakan 46, bahkan ada yang mengatakan 48. Golkar dapat berapa jumlah kursi menteri. Golkar tentunya pemilik saham paling besar karena jumlah elektabilitasnya kemarin cukup besar. Wallahu a'lam, yang pasti kemungkinan di atas 5 kursi. Nah, tetapi kemudian kalau misal kita mengikuti fatsun yang ada selama ini itu dalam konteks pemerintahan baru, biasanya porsi untuk kalangan politisi atau dari partai itu 50%. Selebihnya dari kalangan profesional, meskipun profesional sendiri juga seringkali atas endorsement dari political parties. Nah, tetapi kalau misal kemudian fatsun itu kemudian digeser, maka porsi untuk partai politik akan jauh lebih besar. Bisa saja untuk partai bahkan sampai 70%, kemudian 30% untuk profesional. Dan kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin saja. Karena kalau misal kita cermati statement dari teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju, seringkali sudah mulai menggunakan argumentasi bahwa partai politik adalah rekrutmen kader yang cukup memadai, dan di dalam kader partai-partai politik itu juga tersedia berbagai ekspertis mulai dari ekonomi, development, kemudian isu-isu infrastruktur terkait dengan mining industry, critical industries. Artinya keahlian itu sudah ada juga tanpa harus merekrut dari berbagai kalangan profesional, dari partai sudah ada. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan, maka porsi untuk partai tetap akan besar, tetapi porsi akumulasinya memang akan ditambah dari asalnya 50% menjadi barangkali 60% atau 70%. Implikasinya paling Mbak yang perlu diantisipasi adalah semakin gemuk pemerintahan, efektivitas pemerintahannya yang kemudian menjadi pertaruhan. Kalau kita merujuk di Amerika, jumlah kabinetnya tidak banyak, praktis cuma 15 menteri. Kemudian di Jepang itu praktis hanya sekitar 19 menteri. Kemudian di negara-negara bahkan seperti Cina, Cina yang menggunakan sistem sosialis juga sekitar 19 menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ditakar ulang, apakah extension atau dalam konteks ini penambahan jumlah kursi menteri dalam skala dari
34 menjadi 46 atau bahkan katanya 48, ini akan kemudian mengurangi efektivitas enggak? Ataukah justru kalau misal ada justifikasi argumen justru akan meningkatkan efektivitas dan koordinasi? Wallahu alam, kita akan uji nanti hasilnya. Ya. Pemirsa, dalam politik itu ada istilahnya partai berkeringat yang akan mendapatkan kursi menteri, sebagaimana kemudian effort atau usaha yang dilakukan oleh partai tersebut untuk pemenangan pemerintah yang berkuasa saat ini, pemirsa. Kalau Golkar, saya mau tanya, kira-kira sudah amankan berapa kursi menteri? Kalau kemarin Pilpres berkeringat, tapi Pilkada kemudian santai saja, dikurangi nggak ya jatah kursi menterinya? Sesaat lagi.